sedikit tentang tema hari ini, yaitu ibu sambung. Nah, ini kan sebenarnya satu kondisi yang tidak bisa diprediksi. Bisa jadi kita bertemu jodoh yang mungkin pernah memiliki anak sebelumnya dari pernikahan sebelumnya. Tapi ini satu hal yang harus kita terima. Betul. Dan memang harus sama-sama dicintai. Nah, sebenarnya untuk Onti sendiri, sosok ibu sambung ini seperti apa? Ya, sebetulnya sosok ibu sambung itu adalah memang bisa dikatakan pengganti ibu kandung, tetapi memang dia tidak melahirkan secara langsung, tapi dia juga bisa menggantikan posisinya. Dan menjadi seorang ibu sambung itu memang banyak sekali hal-hal yang ditemui ya. Ada yang memang pada saat anaknya atau anak sambungnya ini bisa langsung menerima dia dengan baik. Namun ada juga yang perlu proses yang panjang dan juga agak sulit, tentunya ada seperti itu. Namun apapun itu, memang seorang ibu sambung tidak harus menjadi sama persis seperti ibu kandung, tapi bagaimana dia bisa menjalin relasi yang baik dengan anak sambungnya, itu yang paling penting. Kenali bahwa memang sesuatu itu tidak mudah dan butuh proses. Nah, ini paling penting, butuh proses. Karena kebanyakan pinginnya instan, sehingga begitu saat di awal itu kemudian gagal, terus kemudian sudah merasa frustasi terlebih dahulu gitu. Nah, sehingga kemudian merasa bahwa kok saling nggak cocok ya, emang nggak bisa dan sebagainya gitu. Nah, jadi memang kenali bahwa itu butuh proses panjang, butuh kesabaran ekstra, butuh perjuangan juga, tapi memang dengan dilakukan secara konsisten, kontinu, dan kemudian yang penting kita bisa menunjukkan bahwa diri kita adalah seorang yang memang ingin dekat dengan mereka atau ingin dekat dengan anak sambung. Nah, itu adalah suatu hal yang bisa membuat hubungan mereka akan jauh lebih baik tentunya. Penyesuaian antara anak dengan mungkin dengan saudara barunya gitu, saudara sambungnya, ini sebenarnya satu hal yang perlu diperhatikan juga nggak sih sama orang tua? Iya, itu sangat penting juga. Gitu, like sebagai saudara kandung kan juga keakraban antar saudara penting. Nah, ini sama juga, begitu ada kakak sambung masuk, itu udah memang seperti kakak sendiri harusnya. Dan memang peran yang utama sebetulnya memang dari ibunya. Bagaimana memperkenalkan kedua anak ini, kemudian juga selalu mengikutsertakan dalam berbagai kegiatan itu bersama, tidak membeda-bedakan, kemudian memang saling menghargai satu sama lain. Nah, itu memang makanya saya bilang luar biasa banget Ibu Haja Haryati. Tidak hanya bagaimana belajar bisa mendekatkan diri sama anak sambungnya, tapi juga bisa mendekatkan sang kakak dengan sang adik. Nah, itu dia. Jadi benar-benar jadi kondusif gitu. Betul kondisi sekali. Keluarganya ya. Mama, ingat Mama pernah demam karena Mama itu kadang-kadang sering jajan kopi gitu. Tuh, sampai anaknya pun paham sekali ya, dan sayang banget sama mamahnya. Ini satu hal yang sangat-sangat bisa diteladani sebenarnya, Onti ya. Iya. Ini berawalnya pastinya dari apa sih, Onti? Komunikasikah yang baik? Betul ini sekali. Kah? Tadi ketulusan, komunikasi, kemudian juga kejujuran, hubungan yang baik, dan tadi konsistensi dan juga memang hubungan yang intens seperti yang kata Ibu Haja Hayati. Boleh nggak saya nanya sama Bu Haja? Boleh. Iya, Bu, kalau misalnya boleh kasih tips nih Bu untuk ibu-ibu lain yang mungkin mau masuk ke rumah tangga yang baru dengan anak yang memang anak sambungnya, itu bisa kasih tips-tips nggak Bu buat mereka supaya tidak ada keraguan-raguan dan ketakutan saat memang mereka akan menjalin hubungan yang baru? Ya, tipsnya itu bagi saya sih sebenarnya hanya ini aja. Satu, ilmunya adalah ikhlas. Ikhlas, lillahi ta'ala, ridho, keduanya ridho, kita ridho aja apa yang udah Allah atur. Dan bahkan balik lagi ya Mbak ya, pernikahan saya yang kedua ini dicarikan yang pertama kan ditinggal kematian dengan suami yang pertama, dan suami yang sekarang pun ditinggal kematian juga oleh istrinya juga. Jadi sama-sama ketemunya tuh apa ya, karena ditinggal kematian gitu loh Mbak bicaranya. Artinya kita kan juga nggak ada yang pernah tahu jodoh rezeki maut ya Mbak ya. Bertemu suami yang sudah memiliki 4 anak, bagi saya rezeki Masya Allah, dan pendekatan kita dengan anak-anak Alhamdulillah banget. Oke, nah Onti nih, tidak hanya tantangannya ada keluarga baru, ada anak baru gitu ya, tapi stigma baru juga mungkin bisa terjadi dan melekat pada ibu sambung. Apalagi kalau kita lihat stigma di luar sana, betapa mungkin kurang baiknya ibu sambung. Bagaimana seorang perempuan, apalagi yang belum pernah misalnya punya pengalaman menjadi seorang ibu, harus menyandang stigma ini? Apa yang harus dia lakukan, paling tidak untuk lebih fokus pada dirinya sendiri, tidak mendengarkan kata orang? Iya, betul. Iya, memang susah karena tadi itu ya, perkara budaya, masyarakat punya penilaian juga banyak tipe gitu ya. Nah, sehingga sebetulnya perlu diingat bahwa memang satu, kan ini hidup kita gitu ya, hidup si orang yang bersangkutan.
Jadi satu, berusaha yang terbaik aja dan tidak memandang bahwa omongan-omongan ini itu menjadi suatu hal yang kemudian terlalu diambil hati dan berat. Yang penting jalani saja dan kemudian perlihatkan bahwa memang akan baik-baik saja gitu. Karena banyak sekali kita bisa lihat dari role model juga yang ada di masyarakat, di mana ibu-ibu sambung ini bahkan yang memang awalnya sulit mendekati anak sambungnya dan akhirnya juga berakhir dengan baik. Gitu. Baik Organisya, jadi semuanya tidak ada yang tidak mungkin, selalu ada harapan. Yang penting kita ikhlas dan fokus pada diri kita sendiri.